Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau kali ini kita akan membahas tentang destinasi wisata Seribu Rumah Gadang, memahami keindahan dan kekayaan budaya Sumbar di Nagari Koto Baru. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Kawasan destinasi wisata Seribu Rumah Gadang, yang terletak di Kota Baru, Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumatera Barat, merupakan destinasi yang memikat dengan pesonanya. Sebagai kampung adat terpopuler di Indonesia pada tahun 2017, kawasan wisata ini juga dikenal sebagai Nagari Koto Baru. Destinasi wisata Seribu Rumah Gadang menjadi magnet bagi para wisatawan yang ingin menyelami keindahan tradisi Minangkabau. Nama lengkap objek wisata ini adalah kawasan Seribu Rumah Gadang Alam Surambi Sungai Pagu. Dinamakan demikian karena kawasan ini terletak di Kecamatan Sungai Pagu. Alam Surambi Sungai Pagu sendiri adalah sebuah wilayah adat di Solok Selatan yang terdiri dari 3 kecamatan. Dahulu, di wilayah ini berdiri Kerajaan Sungai Pagu, dan salah satu peninggalan bendawi kerajaan ini adalah kawasan Seribu Rumah Gadang. Awal mula pemberian nama kawasan Seribu Rumah Gadang ini adalah saat Mutia Faridah Hataswasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada masa itu, berkunjung ke kawasan ini pada tahun 2008. Ia memberikan julukan Solok Selatan sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang karena masih banyaknya rumah gadang di sana. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk, namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku Minangkabau bermukim di kawasan tersebut, seperti Malayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolareh, Kotokaciak, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang ini menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dahulu. Dari seluruh jumlah rumah gadang yang ada, 125 rumah gadang diantaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui SK Bupati Solok Selatan No. 556-334/2017 tentang penetapan rumah gadang, balai adat, surau, masjid, dan makam yang berlokasi di Sungai Pagu sebagai bangunan dan struktur cagar budaya. Saat ini, kawasan Seribu Rumah Gadang telah masuk ke dalam kawasan pengembangan pariwisata dan sedang dalam proses penetapan sebagai salah satu situs cagar budaya Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2013 hingga 2014, pemerintah Solok Selatan mencoba mengemas kekayaan objek wisata ini menjadi sebuah destinasi wisata budaya dengan memberikan bantuan kepada pemilik rumah gadang untuk bisa dijadikan penginapan. Selain itu, pemerintah setempat juga melatih para pemilik penginapan tersebut agar bisa melayani tamu dengan baik. Selain itu, wisatawan yang menginap di sana juga dapat mengikuti kegiatan sehari-hari pemilik rumah, termasuk belajar memasak kuliner khas setempat, dan mengikuti acara kebudayaan. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia, API, 2017. Melalui sistem vote di media sosial, suara untuk kawasan Seribu Rumah Gadang mencapai 50%, mengalahkan Kesu Kabupaten Toraja Utara dengan 17% dan Kampung Wisata Mangeman Kabupaten Bantul sebanyak 11% dalam perebutan penghargaan Kampung Adat Terpopuler API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata RI.
Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Pariwisata kepada Bupati Solok Selatan tanggal 25 November 2017. Pada tahun 2019, pemerintah setempat mengatakan pemerintah pusat sudah menyediakan dana senilai 110 miliar rupiah untuk melakukan revitalisasi dan rehabilitasi total di semua kawasan 1000 rumah gadang. Proyek revitalisasi dan rehabilitasi ini akan dimulai pada bulan Mei. Pencanangannya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Februari 2018. Perjalanan menyusuri keindahan 1000 rumah gadang. Mencapai 1000 rumah gadang tidaklah sulit, namun perjalanan membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam dari Padang dengan rute Padang Alahan Panjang. Alternatif lainnya adalah melalui Bukit Tinggi dengan rute Padang Solok, yang memerlukan waktu sekitar 5 jam dari Jam Gadang. Jalanan berliku, bukit-bukit memukau, dan pemandangan seperti danau atas, danau bawah, kebun teh, serta kebun sayur warga akan menemani perjalanan Anda. Sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman unik, 1000 Rumah Gadang juga menyediakan homestay di rumah gadang. Sekitar 7 rumah adat bisa Anda sewa dengan harga per malam sekitar 200.000. Harga tersebut sudah termasuk makan malam dan sarapan, yang mencakup hidangan khas seperti lapek sagan dan pangek pisang. Namun, ada aturan tertentu yang harus diikuti saat tinggal di rumah gadang. Pria diharapkan mengenakan celana panjang, sementara perempuan yang tidak berhijab diwajibkan menggunakan kerudung untuk menutup kepala. Keberagaman budaya di 1000 Rumah Gadang. Nagari 1000 Rumah Gadang adalah tempat di mana keberagaman budaya dan kesenian Minangkabau terpancar dengan indah. Anda dapat menemui pertunjukan seni, benda-benda bersejarah, pakaian tradisional, dan arena permainan tradisional. Kesenian seperti pertunjukan serunai dan bela diri silat akan menambah kekayaan pengalaman wisata Anda. Kawasan ini adalah warisan dari Kerajaan Sungai Pagu, dengan 138 unit rumah gadang yang umumnya dibangun pada tahun 1970-an. Meskipun sebagian besar tetap terawat dengan baik, beberapa di antaranya mungkin sudah terbengkalai. Rumah gadang di Nagari Koto Baru memiliki ciri khas dengan atap bergonjong dan kayu yang dihiasi dengan ukiran tradisional Minang. Terdapat ratusan rumah gadang yang tersusun rapi, dan setiap rumah memiliki keunikan sendiri. Rumah gadang suku Melayu Buah Anau, misalnya, memiliki 5 rangkiang besar di halaman depan atau kanan. Rumah gadang Melayu Buah Anau di Koto Baru. Rumah gadang di Koto Baru dihuni oleh berbagai suku Minang, termasuk Melayu, Sikumbang, dan Tigolare. Rumah gadang Melayu Buah Enau atau Datuak Lelo Panjang di Koto Baru memiliki berbagai fungsi, seperti tempat pengangkatan hatib, silaturahmi anggota kaum, tempat musyawarah pemangku adat, serta tempat penyelenggaraan pernikahan dan kematian. Rumah adat tradisional Minang ini memiliki 7 gonjong, dengan atap berbentuk tanduk yang lancip ke atas. Bangunan menggunakan kayu hitam, yang sering disebut sebagai kayu besi, untuk tonggak rumah. Di bagian dalam, terdapat 2 anjungan di kedua sisi rumah, serta 36 tiang, 2 pintu masuk, dan 10 jendela kayu. 1000 Rumah Gadang di Nagari Koto Baru adalah destinasi yang memukau dengan keindahan arsitektur tradisional, keberagaman budaya, dan pesona alamnya. Menelusuri kawasan ini akan memberikan pengalaman tak terlupakan yang memperkaya pengetahuan tentang kekayaan warisan budaya Indonesia, khususnya dari suku Minangkabau. Sekian mungkin sedikit cerita destinasi wisata 1000 Rumah Gadang, memahami keindahan dan kekayaan budaya Sumbar di Nagari Koto Baru. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.